Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGSD dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dalam tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural, dosen pengampu Bu Sinta Maria Dewi SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Nur Azizah Ramadanti, Nidia Ulfa, Novita Sari, Mustika Sari Dewi, Rani Septia, Siti Zakiyah, dan Skolastika Mega Febriana. Kelompok kami akan membahas tentang kerangka dasar pendidikan multikultural. Nah, dalam kerangka dasar pendidikan multikultural ada konsep pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu konsep multikulturalisme. Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya, komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas, serta konsep lainnya yang lebih relevan. 2. Pengertian pendidikan multikultural. Dalam pengertian ini banyak sekali pakar yang berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Nah, seperti halnya definisi pendidikan yang sangat luas dan sangat banyak. Nah, jadi dalam pengertian pendidikan multikultural ini belum ada yang jelas. Nah, belum ada yang sama. Nah, masih berbeda-beda banyak pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian menurut Anderson dan Caster. Menurut beliau, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kebudayaan tersebut mencakup keragaman budaya menjadi sesuatu yang dipelajari menjadi objek studi. Dengan kata lain, keragaman budaya menjadi mata pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya untuk rencana pengembangan kurikulum. Nah, jadi pendidikan multikultural ini harus ada di setiap instansi pendidikan. Jadi supaya selalu dipelajari oleh peserta didik. Nah. 3. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa untuk memahami latar belakang diri, memahami rasnya, sukunya, agamanya, dan bahasanya, dan lain-lain. Nah, memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat. Lalu untuk menghormati dan mengapresiasi budaya dan sosiohistoris etnik. Dan terakhir untuk menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentrik dan penuh purbasangka. 4. Nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Pertama, nilai demokratisasi. Itu merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. 2. Nilai humanisme. Pada dasarnya adalah pengakuan atas pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia. 3. Nilai pluralisme adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman suatu bangsa. Itu perbedaan ras, banyaknya suku, bangsa, dan bahasa. Nah, contohnya seperti adanya Indonesia. 5. Fokus pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau
multikulturalisme. Kedua, pendidikan tentang perbedaan kebudayaan dan pemahaman kebudayaan. Tiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Empat, pendidikan budaya. Jadi budayanya itu beda. 5. Pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Yang selanjutnya, perspektif tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, perspektif kultural asimilasi. Merupakan model transisi dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subjek didik. Perspektif kultural pluralisme merupakan sistem pendidikan yang menekankan pada hak semua kebudayaan. Perspektif kultural sintesis merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis yang menekankan pentingnya proses terjadinya sintesis dalam diri anak atau subjek didik. Multi budaya bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat antirasis, yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia, menembus aspek sistem pendidikan, mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan murid untuk mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik. Menurut Parsudi Suparlan, pakar ilmu sosial dari UI, menjelaskan bahwa multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme. Jadi multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menggabungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa, bahwa dalam masyarakat yang multikultural, perbedaan itu dapat terwadahi di tempat umum, tempat kerja, pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Pendidikan pluralisme yaitu sebagai konsep dasar yang perlu untuk ditanamkan terhadap peserta didik guna mewujudkan rasa toleransi akan adanya perbedaan dan keagamaan dalam konteks sosial dalam masyarakat, sehingga kita mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Muaranya adalah terbangunnya nilai-nilai dasar kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Skolastika, yaitu bangsa Indonesia dalam konteks fitrah keragamannya diikat oleh perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu meliputi agama atau kepercayaannya masing-masing, warna kulit atau ras, etika atau kesukuan, dan kebudayaan atau adat kebiasaan. Menempelkan dari menyadari kesadaran tersebut terbangun menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan terhadap kemanusiaan. Haruslah kita menghargai pada peserta didik, memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari SD kelas 18A ingin menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu ada
Yang keenam, pendekatan perspektif gender, yaitu pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar bahwa tidak untuk membedakan jenis kelamin tersebut. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah yang menyatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki itu bisa dihilangkan. Dan materi yang selanjutnya ada hubungan pendidikan multikultural dengan pendidikan berbasis masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Pendidikan Nasional menyeratkan tentang pendidikan berbasis masyarakat atau bisa disebut community based education, yang di dalamnya disebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat, saya akan sebutkan satu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat itu pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agamanya, lingkungannya, sosialnya, dan budaya yang lainnya. Dan tidak lupa untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan pendidikan multikultur. Yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini mengadakan bahwa materi yang diajarkan kepada pelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar pelajar ini tetap mengingat pelajaran apa yang sudah dijelaskan di masa lampau. Jadi ketika dia ditanya di masa yang akan mendatang, dia akan tetap mengingat pelajaran tersebut karena sudah diingatkan dan sudah dijelaskan kembali pembelajaran yang sudah terjadi di masa lampau atau waktu-waktu yang dulu seperti itu. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengadakan terjadinya proses kontekstual atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Jadi pendekatan ini maksudnya diajarkan kembali agar materi yang diajarkan bisa menjadi aktual atau benar-benar memang pernah diajarkan. Tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi, jadi bersifat indoktrinisasi. Karena rangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir yang kekinian. Jadi bersifat indoktrinisasi. Karena rangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir yang kekinian. Jadi mungkin aja karena mengikuti zaman, jadi harus cara berpikirnya tuh benar-benar nggak kayak zaman dulu banget. Jadi harus ikutin zaman lah, gimana cara berpikirnya yang cepat. Abis itu memang benar-benar masuk akal dengan adanya materi ini, sama atau ada berhubungannya antara pelajaran yang sudah disampaikan dengan yang akan mendatang. Yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini dimenitik beratkan kepada otentisial dan tradisi yang berkembang. Jadi maksudnya pendekatan ini atau pendekatan kultural ini, pelajar bisa melihat mana yang benar-benar tradisi dari Arab dan yang benar-benar tradisi dari Islam. Kan ada bedanya tuh, tradisi dari Arab apa, terus tradisi yang dari Islam itu apa, seperti itu. Yang keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Jadi maksudnya disampaikan dengan yang akan mendatang. Yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini dimenitik beratkan kepada otentisial dan tradisi yang berkembang. Jadi maksudnya pendekatan ini atau pendekatan kultural ini, pelajar bisa melihat mana yang benar-benar tradisi dari Arab dan yang benar-benar tradisi dari Islam. Kan ada bedanya tuh, tradisi dari Arab apa, terus tradisi yang dari Islam itu apa, seperti itu. Yang keempat, pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Jadi
maksudnya pendekatan psikologis ini, pelajar ini kita dekati melalui psikologisnya. Artinya masing-masing pelajar kan memiliki psikologi yang beda-beda. Ada yang gampang mencerna pelajaran, ada yang susah mencerna pelajaran. Nah, dari situ kita harus mendekatkan diri kepada mahasiswa melalui psikologisnya agar kita tahu, oh ini mahasiswa yang cerdas, oh ini mahasiswa yang kurang mengerti akan hal materi yang sudah disampaikan, seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi pendidikan multikultural berbasis masyarakat. Pendidikan multikultural merupakan salah satu model pendidikan yang mengusung ideologi untuk memahami, menghormati, menghargai, hingga akhirnya mampu menerima keragaman yang ada di dalam masyarakat, baik itu keragaman secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, maupun agama. Tyler memberikan pengertian pendidikan multikultural sebagai wacana lintas batas yang mengupas permasalahan tentang keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama. Sedangkan Aino Ropik Dewam mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogeneitas sebagai sekuensi beragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Program multikultural fokus tidak lagi diarahkan semata-mata pada kelompok rasial, agama, dan kultural dominan atau mainstream, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat berkaitan dengan konsep ini. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya, arti dari pendidikan multikultural yaitu suatu proses pendidikan yang membantu individu mengembangkan, mengevaluasi, dan masuk ke dalam sistem budaya yang berbeda dari yang mereka miliki, serta mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Multikulturalisme kebangsaan di Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat. Memang masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Tetapi nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, agama, ras, dan tata cara ritual yang berbeda. Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.